Ibuku, dia pahlawan besar. Sejak kecil, apapun yang kualami, dimanapun aku, dia selalu melindungiku. Bu, aku tak mau sekolah jauh. Alia sayang ayah susah payah dapatkan syarat masuk sekolah elit. Jangan sia-siakan niat ayah. Ayah, Alia, sayang, asal kau berikan jantungmu buat adik bertahan hidup. Kau anak paling patuh pada ayah. ayah, kan ayah janji padaku. Asal aku bantu adik lolos ke universitas unggulan, ayah akan lepaskan aku. Biarkan aku kembali ke ibu. Aku juga anakmu. Hasil tes DNA sudah kubaca. Aku membesarkan anak orang 19 tahun. Ayah, apa yang kau omong? Sejak ibumu melahirkanmu, matanya hanya padamu dan kerja sialan itu, aku tak dianggap. Jadi kau anak haram dari dia dan pria lain. Benar kan? Ayah, kan ayah yang selingkuh. Aku lihat sendiri itu ayah. Kalau ibu menurut perkataanku, tak usah kerja dan urus rumah tangga dengan baik, mana ada segitu banyak masalah. Kalau bukan karena Ratih Wijaya yang nekat mau operasi di malam hari saat hari jadi pernikahan, aku tak mungkin keluar, mabuk, lalu selingkuh dengan Nadia Mahendra. Putriku, anak kandungku sendiri, mana mungkin kena penyakit jantung bawaan. Ini semua salah kalian. Ini salah kalian. Kalian harus ganti rugi padanya. Dengar, semua ini salah Ratih Wijaya. Ratih Wijaya yang selingkuh dulu. Dia pantas kehilanganmu. Hal paling benar dari Ratih Wijaya adalah melahirkanmu, memberi jantung kedua untuk putriku. Aku ini anak kandungmu. Kumohon lepaskan aku. Ibu tak mungkin. Kumohon lepaskan aku. Ada orang? Siapa di dalam? Suara ibu. Ibu. Suara ibu. 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 Ada orang di dalam? Ada orang di dalam? Aneh. Kok dengar suara Alia? Ada jepit rambut di sini? Hello. Tolong buka ruang operasi 3. Aku dengar Suara Dokter Wijaya. Dokter Wijaya. Maya. Dokter Wijaya, hari ini operasi Maya saya serahkan pada Anda. Sama-sama, saya dokter. Ini tugas saya. Setelah operasi hari ini, Maya akan punya jantung baru. Nanti, seperti anak lain sehat sempurna, Kalau saya sembuh, apa bisa sehat seperti putri Anda? ya, setelah kau sembuh, nanti Bibi Wijaya ajak kakak main bersamamu. Maaf, Dokter Wijaya. Karena sakit Maya, hingga Anda 6 bulan tak jumpa putri Anda. Ah, jangan begitu. Alia harus mengulang ujian. Ayahnya di kota sebelah, cari sekolah elit untuknya. Dan temani dia belajar. Saya sering telepon dia. Saya lihat Maya seperti melihat putri saya sendiri. Mana tega saya? Biarkan dia muda begitu. Pokoknya, setelah operasi hari ini, Maya akan sembuh. Alia juga pulang besok. Nanti, saya bawa dia ke rumah sakit, kunjungi kalian bersama. Suster, kesini sebentar. Ruang operasi ini siapa pakai? Kenapa lampu mati tapi pintu terkunci? Dokter Wijaya, Maya, kenapa? dada saya sakit. Di sini?
Dokter Wijaya, kembalilah ke kamar rawat inap dulu. Baik, pergi ke kamar rawat inap dulu. Bu, Bu, aku di ruang operasi tempat ibu tadi datang. Ayah akan mengambilnya. Jantungku untuk adik. Tolong, Bu. Bu, ayah, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Aku janji tak akan ceritakan hal ini ke orang lain. Halo Alia, Ini aku. sayang. Cepat suruh Alia angkat telepon. Alia baru selesai ujian, terlalu bersemangat, pergi main keluar, HP-nya tertinggal di rumah. Entah kenapa, hatiku selalu gelisah. Seperti ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Sayang, aku masih ada operasi penting. Cepat suruh Alia meneleponku balik. Baik, tahu. Tolong, Bu. Alia sebenarnya kemana? Tidak bisa diandalkan. Dokter Wijaya, semua sudah siap. Hanya menunggu Anda. Baik, Orangnya sudah kubawa. Bisa selamatkan putri kita atau tidak? Tergantung kamu. Tenang, sayang. Aku pasti selamatkan putri kita. Maya akhirnya bisa diselamatkan. Ibu segera datang menolongmu. Jangan takut, Maya. Ibu segera datang menolongmu. Ibu segera menggantikan jantungmu dengan yang sehat. Bu, Bu, Bu. pelan-pelan. Ibu, lihat. Anak ibu hebat. Ini hadiah dari ibu. Anak ibu sayang. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Ibu. Bu, aku nggak mau sekolah jauh. Alia sayang, ayah susah-susah dapatkan. Izin masuk sekolah elit. Jangan sia-siakan ya. Tapi aku nggak mau pisah sama Ibu. Ibu juga berat hati. Tapi demi masa depanmu, nggak ada cara lain. Ibu janji, begitu ujianmu selesai, ibu jemput pulang ya. Ibu janji, begitu ujianmu selesai, ibu ajak lihat laut. Mau main berapa lama? Boleh ya. Jangan bohong. Nanti bilang sakit ini, sakit itu. Ibu nggak temani. Ibu nggak bohong. Begitu ujianmu selesai, ibu sendiri jemput Alia. Oke, aku tunggu Ibu. Jemput aku pulang. Aku paling sayang Ibu. Ibu, Ibu.
Ibu, Dokter Wijaya, jantung donor sudah sampai. Dokter baik-baik saja? Baik. Operasi dimulai. Dokter Wijaya, Operasi berhasil. Maya akan segera... Dokter Wijaya, hal yang perlu diperhatikan pasca operasi. Dokter Wijaya, Dokter Wijaya, Alia. Aku... Jantung yang baru ku ganti untuk Maya adalah jantung Alia. Kau yang mengorbankan jantung putriku. Untuk putrimu. ini semua hutang kalian padaku. Mengapa putrimu lahir sehat, sedangkan putriku menderita? Nadia, aku memperlakukanmu dan Maya begitu baik. Bahkan lebih dari setahun. Tak sempat menemui putriku. Mengapa kau perlakukan aku begini? Kalian pantas menerimanya. Kau dan putrimu pantas mati. Kubunuh kau! Kembalikan nyawa putriku. Nadia, kubunuh kau! Nadia, kembalikan nyawa putriku. Alia. Alia, putriku. Alia. Mama, cepat jemput aku pulang ya. Aku paling sayang Mama. Mama, Mama, Mama. Alia Pratama, kau mati dengan sangat menyedihkan. Memang tidak ada jalan lain. Siapa suruh punya ibu seperti itu? Lihat baik-baik wajah ini. Dialah yang menyerahkanmu ke tanganku. Dialah yang dengan tangannya sendiri mengganti jantungmu untuk putriku. Inilah ibumu yang baik itu. Bencilah dia. Nadia Mahendra, lepaskan dia. Jauhkan tanganmu. Jangan sentuh anakku. Kubunuh kau! Kubunuh kau! Bunuh aku? Tanya orang di belakangmu, setuju tidak? Siapa kau? Kau siapa sebenarnya? Kenapa kau mau celakakan aku? Sayang. Sayang. Cepat selamatkan aku. Anak kita dibunuh orang.
Dimas Pratama! Mau tahu siapa yang mau membunuhmu? Siapa yang atur semua ini? Mau tahu? Nanti di kehidupan selanjutnya. Nadia Mahendra. Jadikan hantu pun takkan kulepaskan. Bagus. Kutunggu. Alia, aku malah masuk ke tubuh Alia. Dan kembali 2 bulan lalu. Syukurlah, dapat kesempatan hidup lagi. Tenang, Alia. Kali ini, semua yang pernah menyakitimu akan kubuat mereka bayar. Lihat baik-baik wajah ini. Dan kau, Nadia Mahendra, semua yang pernah menyakiti Alia akan kuhabisi satu-satu dengan tanganku sendiri. Yang terpenting sekarang, cari diriku di kehidupan ini. Beritahu dia kebenaran. Alia Pratama. Aku suruh kau cari aku di toilet saat lari pagi. Kenapa tidak datang? Mau apa? Citra, Alia Pratama tidak nurut. Hari ini, bagaimana kita hukum dia? Alia Pratama. Kau belum sarapan kan? Kalian mau apa? Ini sekolah. Kalian tidak takut aku lapor ke guru? Guru? Dengar apa yang dia katakan. Guru? Berani-beraninya ganggu anakku? Berani ganggu anakku? Ku beri pelajaranmu. Alia Pratama, lepaskan. Lepaskan cepat. Citra hampir mati dicekik. Lepaskan cepat. Kalau orang tuamu tak ajarkan sopan santun, aku yang akan mengajarimu. Alia Pratama, kamu mau apa? Alia Pratama, sampah, mati sana. Alia Pratama perempuan murahan. Tanya tiap hari, kapan Alia Pratama mati? Menggoda pacar orang, mati sana. Alia Pratama, kau cari hinaan. Tiap hari, ikut ibumu ya. Alia mengalami perundungan kekerasan. Alia Pratama, kamu berani memukul orang? Dimas Pratama, kamu berani memukul anak perempuanmu sendiri? Bukankah dia pantas dipukul? Yang pantas dipukul adalah mereka. Kamu bahkan tidak tahu alasan sebenarnya di balik ini. Alia dibully. Dia hampir dibunuh. Ini cuman kesalahan anak kelas. Teman-teman lain baik-baik saja. Cuma kamu yang sok-sokan ya. Apa kamu cari-cari alasan buat tidak belajar dengan baik? Ini bukan masalah belajar. Dimas, sampai sekarang kamu masih belum sadar betapa seriusnya masalah ini? Panggil aku sekali lagi. Panggil aku sekali lagi. Dimas Pratama. Aku tahu kamu sangat marah sekarang. Tapi hari ini aku memukul orang, benar-benar ada alasannya. Kamu punya 3 menit. Dimas. Sayang, sebenarnya aku bukan Alia. Aku adalah istrimu, Rati Wijaya. Aku juga tidak tahu kenapa bisa masuk ke tubuh anak kita. Tapi kamu harus menyelamatkannya. 2 bulan lagi,
Dia akan dibunuh oleh seorang wanita bernama Nadia Mahendra. Alia Pratama, jangan harap kamu bisa mengancamku dengan Nadia itu. Kelakuanmu yang gila-gilaan sekarang sangat mirip dengan ibumu yang hanya bisa operasi. Kamu kenal Nadia Mahendra? Ponsel Alia. Kembali ke kamar. Jangan bersuara. Halo Alia, bagaimana kabarmu? Kangen nenek enggak? Suara ibuku. Baik-baik saja. Guru dan teman-teman sekelas semuanya sangat baik. Aku sangat senang. Suara Alia. Alia sayang, Dimas Pratama. Dia ternyata merekam suara putrinya, menerima telepon. Pantasan selama beberapa bulan ini, Dimas Pratama selalu melarangku bertemu dengan Alia. Setiap kali video call, Alia selalu menjawab dengan kalimat yang mirip. Ternyata itu rekaman. Untuk apa dia melakukan ini? Jika kamu bersikeras bahwa pemukulan itu ada alasan lain, maka aku akan pergi ke sekolahmu untuk melihat dengan baik-baik. Jika kau membuatku menemukan bahwa ini hanyalah alasanmu sendiri untuk tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh, aku tidak akan memaafkanmu. Pasti ada yang tidak beres dengan Dimas Pratama. Karena dia tahu tentang Nadia Mahendra, pasti ada hubungannya dengan kematian Alia. Tidak boleh. Aku tidak bisa membiarkan Alia terus berada di sini. Kenapa pintunya dikunci? Kenapa? Kenapa Alia dikurung di sini? Tidak diizinkan keluar? Apa sebenarnya yang direncanakan? Tidak. Bagaimanapun juga, aku harus menyelamatkan Alia dulu. Kebakaran, kebakaran! Tolong, Alia, rumahmu yang kebakaran? paman, iya rumah saya. Ayah saya keluar, saya tidak bawa kunci. Tolong selamatkan saya. Jangan takut. Aku akan segera menyelamatkanmu. Alia, minggir! Aku akan mendobrak pintunya. Jangan sampai kau terluka. Asalkan kita bisa, sebelum Dimas Pratama pulang, masih ada harapan. Pak Santoso, lebih cepat! Pintunya kok kuat ya? Alia, minggir! Kutembak kacanya! Alia, ikut aku! Alia! Apinya kok aneh ya? Jangan-jangan kamu yang nyalain? Nanti kalau ayahmu pulang, Pak Santoso, sekarang apinya makin besar. Cepat cari bantuan. Lari, kita aman kalau keluar. Alia, putri ayah yang baik, mau kemana? Alia, mau kemana? pengacara Pratama. Akhirnya Anda pulang. Di lorong ada kebakaran. Aku baru mau bawa Alia ke tempat aman. Oke, serahkan Alia padaku. Tenang saja. Maaf merepotkan. Tidak apa-apa. Kita kan tetangga. Bukan masalah. Pak Santoso, tolong aku. Ayahku mengurungku. Tolong panggil polisi. Kumohon. Bagaimanapun, aku harus cepat pergi. Dimas Pratama. Alia berkata benar, Pak. Sejujurnya, anak ini tadi siang
memukuli beberapa teman perempuannya. Gurunya menyuruh saya pulang untuk menasihatinya. Saya belum sempat mulai menasihati, dia sudah mulai berbohong lagi. Aku tidak bohong. Kalau aku tidak melawan, mereka akan memukulku sampai mati. Perundungan? Perundungan itu masalah serius. Pengacara Pratama, Anda tidak boleh membiarkan orang lain mengganggu Alia. Tentu saja saya tidak akan diam saja. Bukankah saya pulang untuk mencari tahu keadaannya? Alia, dengarkan baik-baik. Ada masalah apapun, bicaralah baik-baik dengan ayahmu. Ayahmu seorang pengacara. Dia pasti akan membantumu. Cepat bawa barang-barang pentingmu dan pergi. Aku masih harus pergi membantu. Om Santoso, aku berkata jujur. Tolong selamatkan aku. Om Santoso, Om Santoso. Alia, ayah pernah bilang tidak padamu? Anak kecil harus patuh. Anak yang tidak patuh akan dihukum. Mengapa kau memperlakukan aku seperti ini? Apakah kebaikanmu selama ini hanya pura-pura di depan mama? Dulu aku bisa menahanmu karena aku tahu kau anak kandungku. Tapi kau ternyata bukan anak kandungku sama sekali. Mengapa aku harus menahanmu? Aku sangat mencintainya. Aku berikan semua cintaku padanya. Tapi ibumu, dia hanya lihat operasi terkutuk itu, pasien terkutuk itu, dan kau yang terkutuk. Lihat aku, apa aku tak baik padanya? Apalagi yang kalian mau? Kenapa sih? Kenapa dia tak bisa diam di rumah saja? Kenapa matanya tak cuma lihat aku? Kenapa dia khianati aku? Ayah, ibu tak khianatimu. Aku putrimu. Nadia sudah tunjukkan tes darah padaku. Aku tak mau dengar omong kosong itu lagi. Polisi, buka pintu. Polisi, kami dapat laporan. Anda dituduh tahan gadis. Mohon kerjasama. Sudah kujelaskan, putriku dipulangkan. Karena berkelahi, tak ada... Aku lihat kau seret Alia ke kamar. Alarm kebakaran masih bunyi. Masa kau bawa dia? Lama tak keluar? Kecuali kau tahu, api ini buatan putrimu. Dia ditahan, tak bisa keluar. Jadi buat api minta tolong. Mana putrimu? Di mana dia? Putriku baru trauma, sudah tidur. Lagi pula Pak Polisi, Anda tidak bisa menangani kasus, hanya berdasarkan imajinasi orang lain. Tindakan kalian saat ini, termasuk masuk tanpa izin ke rumah. Saya seorang pengacara. Saya dengan pihak kepolisian juga sudah lama bekerja sama. Saya sangat paham konsekuensi kejahatan. Mana mungkin saya sengaja melanggar hukum. Maaf pengacara Pratama, tapi karena kami menerima laporan, kami harus menjalankan tugas. Mohon kerjasamanya. Panggil putri Anda turun. Kalau dia aman, kami akan segera pergi. Suara apa itu? Jangan takut, nak. Pak polisi sudah datang. Lepaskan putri saya. Jangan sentuh putri saya, lepaskan dia. Saya suruh kamu. Pak polisi akan menyelamatkanmu. Pak polisi, dia mengurung saya. Tolong selamatkan saya. Cepat selamatkan saya. Alia, apa yang ayah bilang padamu? Jangan berbohong, kan? Anak kecil harus nurut. Saya tidak bohong. Dia mengurung dan memukul saya. Saya mau bertemu ibu saya, Rati Wijaya. Saya mau bertemu ibu saya. Jangan takut, nak. Tenang. Om pasti selamatkan kamu. Lepaskan saya. Apa yang akan Anda lakukan padanya? Lepaskan dia. Tunggu, tunggu. Bapak polisi, saya tidak izinkan putri saya keluar. Ada alasannya. Dia terus berbohong. Apakah dia berbohong? Asalkan kita bawa dia pulang, minta ibunya datang, pasti dibuktikan. Lepaskan dia. Coba lihat ini.
Coba lihat ini. Ini Pak Polisi, putri saya karena tekanan ujian masuk kampus terlalu berat, menderita gangguan mental parah. Setiap kali kambo, dia akan berhalusinasi, dirinya dikurung dan disiksa. Kadang dia juga menyakiti diri sendiri. Kalau saya biarkan dia keluar, dia bisa melukai orang lain. Saya masih harus bekerja. Saya terpaksa menahannya di rumah. Saya tidak punya pilihan. Aku tidak, bawa aku temui ibuku. Dia bisa buktikan aku tidak sakit. Orang yang kena gangguan mental, memang begini keadaannya. Dia akan tenggelam dalam dunia khayalannya sendiri, tidak peduli apa yang kukatakan. Dia tetap mengira, aku mengurungnya. Dimas Pratama, jangan pura-pura baik di sini. maaf pengacara Pratama. Saya salah karena tidak tahu situasinya. Sungguh merepotkan Anda. Tidak apa-apa, niat Bapak baik. Maaf Pak Polisi. Itu semua karena saya tidak jelas. Ayo kita cepat pergi. Jangan ganggu pengacara Pratama mendidik anaknya. Pak Polisi, bawa aku ke kantor polisi. Bawa aku ke kantor kepolisian. Pengacara Pratama, Anda terlalu ceroboh. Kedepannya harus lebih hati-hati. Jangan sampai mengganggu orang lain. Tenang saja Pak Polisi. Di tempat yang tak kulihat, Dimas menggunakan cara yang begitu kejam untuk mengurung dan menyiksa Alia. Tidak, aku tak boleh menyerah. Alia, Alia Pratama. Asal bisa keluar dari sini, asal bisa menuju kerumunan orang, akan ada harapan untuk melarikan diri. Lepaskan aku! Ada apa ini? Lepaskan aku! Lepaskan, lepaskan. Komandan, ku tangkap dia. Ada apa? Maaf pengacara Pratama. Menyusahkan Anda. Untung putri Anda tidak berhasil kabur. Kedepannya harap Anda rawat baik-baik putri Anda. Jangan sampai dia terluka. Tidak apa-apa. Terima kasih tugas. Bubar. Aku akan merawatnya dengan baik. Alia juga pernah menggunakan cara serupa untuk kabur, bukan? Kau mencegahnya kabur dengan persiapan yang sangat matang. Alia, kenapa kau harus membuat ayah marah? Dimas, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan pada putriku? Alia Pratama. Jangan kira dengan keadaanmu yang tidak waras sekarang. Aku akan memaafkanmu. Dimas. Apa ini? Dimas, mau apa kau? Mau apa kau? Dengar kata. Lepaskan Dimas. Apa yang kau lakukan? Dengar kata. Suka bermain api? Ayah temani kamu main sampai puas hari ini. Dimas Pratama, mati kau? Kenapa perlakukan anak kami begini? Kenapa aku lakukan ini padamu? Tanya Rati Wijaya. Tanya dia kenapa khianati aku. Tanya dia kenapa mau selingkuh. Tanya dia kenapa harus lahirkan kamu dengan pria lain. Aku tidak. Yang selingkuh, kau. Kau yang selingkuh dulu. Kau yang sujud minta maaf. Bilang tak akan hubungi dia lagi. Yang khianati pernikahan kau? Kalau bukan Rati Wijaya, di malam hari jadi kita sibuk kerja terus. Mana mungkin aku mabuk? Kalau aku tak mabuk, mana mungkin aku tidur dengan Nadia Mahendra? Nadia. Nadia Mahendra. Orang yang kau selingkuhi
Nadia Mahendra? Ini salah kalian berdua. Di mata ibumu, aku tak ada. Dia cuma lihat kerjaan. Cuma kamu, cuma Nadia yang cinta aku. Hanya Nadia yang benar cinta aku. Kenapa kau pikir begitu? Kalau bukan karena cinta, aku maafkan kau. Kalau engkau tak sakit, aku bertengkar dengan Rati Wijaya, bagaimana mungkin aku melampiaskan amarah kepada Nadia sampai membuatnya keguguran? Aku tidak mengerti. Kenapa kamu lahir dengan tubuh sehat, sementara Mayaku, setelah lahir, menderita penyakit jantung bawaan? Kenapa? Bayar utang. Kamu harus bayar utang untuknya. Bayar utang. Bayar utang. Bayar utang. Masalah sekolah akan kuselesaikan setelah pulang. Tapi ingat, dapatkan universitas unggulan untuk Maya. Itu utangmu padanya. Kamu terus membohongiku. Maya, kenapa nama ini terdengar sangat familiar? Ini buku harian Alia. Ini buku harian Alia. Ayah bilang, dia sengaja memindahkanku ke sekolah ini, agar aku membantu adikku belajar. Dia bilang masuk universitas adalah impian adikku, dan aku harus mewujudkannya untuknya. Karena ini utangku pada adikku, jika aku tidak setuju, dia akan membunuhku. Dan juga membunuh mama. Aku sangat takut. Tapi aku harus melindungi mama. Jadi, aku menyetujuinya. Ayah bilang, asalkan aku membantu adikku lulus ujian masuk universitas unggulan, dia akan mengembalikanku ke sisi mama. Tapi ayah, aku benar-benar tidak sanggup lagi bertahan. Mereka menganiayaku, memukuliku. Aku mau pulang. Aku rindu ibu. Ayah, jangan pukul aku lagi. Aku sakit sekali. Aku tak mau di sini. Aku sangat takut. Ayah, aku tahu salah. Jangan pukul aku. Aku takkan kabur lagi. Aku akan patuh. Jangan sakiti ibu. Gelap sekali di sini. Ibu, tolong aku. Ibu, tolong aku. Ibu tak mau aku lagi. Kenapa ibu tak mencariku? Ibu, ibu. Ibu, ayah bilang ibu selamatkan adik. Dia bilang ibu tak mau aku. Karena adik. Ibu jadi tak mau aku. Ibu, kenapa ibu tak selamatkan aku? Ibu tak mau aku lagi? Ibu, aku benci ibu. Aku benci ibu. Ibu, ibu tolong. Ibu.
Ibu, maafkan aku. Aku bohong. Aku paling sayang ibu. Ibuku, dia pahlawanku. Dari kecil, apapun yang terjadi, dimanapun aku, dia selalu lindungi aku. Bawa aku pulang, ibu jemput aku. Alia tak tahan lagi. Maaf Alia. Salah ibu? Alia. Mama, ayah bilang, mama lagi menyelamatkan adik. Dia bilang mama nggak mau aku. Mana mungkin aku bakal melampiaskan amarahku ke Nadia? Kenapa kamu terlahir sehat-sehat saja? Kenapa anakku Maya terlahir dengan penyakit jantung bawaan? Maya. Nadia. Penyakit jantung. Aku Nadia Mahendra. Ini anakku, Maya Pratama. Halo, Bibi. Gak tahu juga sih Maya Pratama di ranjang 406. Kenapa sih sebenarnya? Setiap kali kamu izin buat jenguk anakmu, dia langsung kambuh. Kayaknya sengaja gak mau kamu jenguk anakmu gitu. Maya Pratama adalah anak Dimas Pratama dan Nadia Mahendra. Dia bohongin aku biar Alia dikirim ke sini. Buat gantikan Maya ikut ujian masuk universitas. Dan Maya pura-pura sakit. Biar aku nggak bisa jenguk Alia. Mencegah aku tahu rahasia mereka. Maya punya penyakit jantung. Makanya Dimas, pengen gantiin jantung Alia buat Maya. Aku sendiri yang menyerahkan Alia ke tangannya. Aku sendiri yang membunuh Alia. Sudah mikir jernih? Ya, aku salah. Aku janji bakal rajin belajar. Bantuin adikku masuk universitas bagus. Anak baik ya. Baru ini putri baik ayah. Kamu yang ujian masuk universitas unggulan untuk Maya. Nanti ayah akan antar kamu kembali ke ibu. Sakit? Nanti oleh sobat sendiri ya. Aku harus selamatkan Alia. Asal bisa selamatkan Alia. Sebelum operasi transplantasi jantung, Alia bisa selamat. Dan semua yang pernah sakiti Alia, akan kubuat mereka bayar. Si manis kecil, berani melawan aku? Citra Handayani robek bukuku, potong rambutku, dan matikan puntung rokok di tubuhku. Sakit sekali. Ibu, aku sakit sekali. Aku tak mau mati. Aku takut. Aku ingin pulang. Aku rindu ibu. Halo, pengacara Pratama. Cepat ke sini. Putrimu diserang. Citra Handayani. Kamu yang pertama pantas mati. Kejar dia, bunuh dia. Lari lagi. Kenapa berhenti? Ayo, lepas bajunya dan foto. Mau diapakan juga boleh. Alia Pratama, lihat nanti kamu masih sombong. Tahan dia. Hari ini kubunuh dia. Alia Pratama, Dimas Pratama. Putriku menderita begini. Kamu sebagai ayahnya, bisakah menjalankan tanggung jawab ayah? Ayah, aku takut. Apa? Jangan gerak. Alia Pratama, kamu mau apa? Berani pukul ayahku? Alia Pratama, kau tunggu saja. Ayo pergi. Yang harus menunggu adalah kau.
Paman Pratama, aku cuma bercanda dengan putrimu. Tak perlu serius amat. Bapak kan pengacara? Masa begitu? Ya, katanya ayah Citra Handayani hebat. Bagaimana kalau kita minta maaf saja? Iya, ayahmu cuma pengacara kecil. Mau banding dengan ayahku? Dengar ya, Aku tak peduli, alasan apapun, kau ganggu putriku. Tapi kalau masih mengganggu, belajarnya. Pergi kau! berani pukul aku? Citra, cukup. Kau bawa preman pukuli teman? Berani lagi langsung keluar? Kau kejam. Tunggu di mobil. Aku ada urusan dengan Pak Hidayat. Sengaja suruh Alia pergi. Pasti Dimas Pratama mau bicara rahasia dengan Pak Hidayat. Ayo Citra Handayani, jadilah tumbal pertama untuk putriku. Ayah mau bicara apa dengan Pak Hidayat? Kenapa aku tak boleh dengar? Jangan-jangan membicarakan hal itu? Hal itu? Ayah Alia Pratama. Ada urusan apa dengan Pak Hidayat? Tidak. Aku harus jaga mereka. Jangan sampai ketahuan. Tak ada yang tahu. Dia yang ujian untuk Maya. Lalu maaf merepotkanmu. Ini, ambil uang ini. Wah, malu ah. Citra Handayani itu tak akan ganggu belajarmu lagi. Tapi kau janji padaku, adikmu bisa masuk universitas top. Kalau kau gagal, kakimu kupatahkan. Mengerti, Ayah. Sebentar lagi, kau tak bisa lama lagi. Halangi aku bertemu putriku. Wah, hubungan kalian dekat ya. Mau dengar dulu video ini? Pak Hidayat, urusan putriku, kuserahkan padamu. Pak Hidayat, urusan putriku, kuserahkan padamu. Jangan sungkan. Nilai Alia stabil. Tenang, semua sudah keturus. Nanti saat ujian masuk, langsung pakai data Maya. Masuk ruang ujian saja. Tak ada yang tahu. Dia yang ujian untuk Maya. Lalu maaf merepotkanmu. Ini ambil uangnya. Aduh, wah malu ah. Kalau begitu ku terima? Paman Pratama, berani sekali kau. Kalau ini bocor, kalian berdua pasti hancur bareng. Hahaha. Lalu mau apa? Serahkan 5 juta rupiah padaku. Lalu serahkan Alia Pratama padaku. Bawa bersama-sama beberapa hari. Baru kulepaskan kalian berdua. Uang, aku tidak punya. Tapi kalau kau berjanji padaku, hapus video di ponselmu, Alia Pratama, kau boleh perlakukan sesukamu. Tapi, kau harus sisakan kemampuannya untuk ujian. Tidak boleh. Ayah, bagaimana bisa kau memperlakukan aku seperti ini? Uang dan orang tak boleh kurang satupun. Aku bahkan akan menambah 1 syarat lagi. Kalian berdua membuatku kehilangan muka di depan teman-teman. Sangat memalukan. Harus berlutut dan minta maaf di depan semua orang untukku. Baik, tidak masalah. Apa yang kau lakukan? Berikan ponselmu padaku. Dengarkan ayah. Lepaskan aku? Berikan ponselmu padaku. Mimpi. Berikan ponselmu pada paman. Dengarkan ayah. Lepaskan aku? Berikan ponselmu padaku. Berikan ponselnya padaku. Alia Pratama, cepat tarik ayahmu pergi. Diam saja apa? Cepat tolong aku. Kau memang pantas menerimanya. Kubilang berikan ponselmu padaku. Sambil mereka berdua saling bunuh, aku harus segera membawa putriku ke tempat yang aman. Lari kemana kau? Apa kau mau lapor polisi? Kau mengkhianatiku seperti ibumu? Benarkah? Katakan. Bukan, Ayah. Aku juga sangat benci Citra Handayani itu. Aku takut dia membawa orang lain. Jadi aku ingin minta tolong Pak Hidayat. Aku tidak bawa ponsel.
Ayah percaya kamu untuk kali ini. Tapi ingat baik-baik, apa yang terjadi hari ini, lupakan semuanya. Kamu ujian untuk adikmu masuk universitas top. Ingat, Ya, ayah. Tidak apa-apa. Kali ini luput. Masih ada kesempatan lain. Aku pasti akan bawa putriku pergi dari sini. Alia. Mereka yang menyakitimu, ibu akan membalasnya 1000 kali lipat. Kamu senang? Alia, jangan takut. Ibu di sini. Ibu tak akan melepaskan satupun yang pernah menyakitimu. halo, Maya. Ini ayah. Kondisi Maya sudah membaik. Ayah sudah lama sekali tidak menelponku. Ayah tidak sayang Maya lagi? Masa sih? Ayah sedang sibuk mencari universitas bagus untuk Maya. Ayah tahu, masuk universitas unggulan adalah impian Maya. Benar kan? Jadi akhir-akhir ini ayah selalu menemani kakak? Ayah tidak mungkin karena ada kakak. Lalu tidak mau Maya lagi, kan? Maya, jangan menangis. Alia Pratama mana bisa dibandingkan denganmu. Benar kan? Ayah pasti tidak boleh menyayangi kakak. Kakak yang merebut tubuh sehat Maya. Mama kakak juga merebut ayah. Ayah pasti tidak boleh baik pada mereka. Maya tenang saja ya. Ayah hanya punya Maya dan Mama. Ayah juga hanya punya kamu satu anak perempuan. Kalau begitu ayah harus membuat kakak belajar dengan baik agar bisa masuk universitas unggulan untukku. Baiklah, Maya tenang saja. Alia Pratama, kau mau apa? Aku dengar semuanya. Kau memang tak pernah suka padaku, benar kan? Kau selalu membohongiku. Di hatimu hanya ada adik, benar kan? Alia Pratama, kau gila apa? Letakkan pisaunya. Adikku sebenarnya tidak sakit, kan? Aku mau bertemu adik. Aku mau bertemu adik. Aku suruh kau letakkan pisau. Jika kau maju selangkah lagi, aku akan mati di hadapanmu. Adik, Maya Pratama. Pantas jadi adik Alia? Mau jantung Alia? Maka orang kedua yang harus mati adalah kamu. Sekarang percaya? Adikmu memang benar-benar sakit. Dengar ya. Nanti setelah ketemu adikmu, bicaralah baik-baik padanya. Kamu akan gantikan dia ujian masuk kampus yang bagus. Ingat ya. Sengaja pilih waktu aku tidak di rumah sakit. Untuk menghindariku bertemu putriku? Sayang sekali. Hari ini aku datang. Bukan untuk kabur. Maya, Kakak, jangan ganggu Maya manis. Maya takut. Maya tidak sengaja mau merebut ayah. Maya, jangan takut. Ayah di sini. Mari. Ini hadiah dari ayah untuk Maya. Terima kasih, ayah. Kalau kakak tidak dapat. Kakak tidak dapat. Hanya Maya yang dapat hadiah dari ayah. Kakak jangan melotot padaku. Maya takut. Kenapa kamu melototi adikmu? Kamu membuatnya ketakutan. Minta maaf. Mana mungkin kakak melototi adik? Kakak sayang adik kok. Kakak bantu adik ikat rambutnya, ya. Alia Pratama, kamu ngapain? Lepaskan Maya. Jangan ada yang mendekat. Ayah, selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Bergerak lagi, aku bunuh ibumu. Coba saja. Lagi pula kau hanya suka adikmu dan ibunya. Aku dan mama cuma sampah di matamu. Alia. Bibi Wijaya akan berlutut untukmu. Kondisi Maya manis tidak baik. Dia tidak tahan diganggu. Diam kau. Apa yang tidak bisa kudapatkan? Kalian juga jangan harap bisa mendapatkannya. Jangan mendekat.
Jangan mendekat. Buka pintunya. Alia Pratama, aku akan membunuhmu. Cukup buat Maya manis menelan obat ini. Dia akan langsung terkena serangan jantung dan mati. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan orang seperti ini mengotori tangan Alia. Tidak apa-apa. Pasti masih ada cara yang lebih baik untuk membalas dendam untuk Alia. Alia, kenapa kau di sini? Mama, Anak bodoh. Datang menjenguk Mama, kenapa tidak bilang dari dulu? Ingin memberi Mama kejutan? saat melihatku, tubuh putriku ini tanpa sadar langsung menangis. Memanggilku Mama. Alia, apa kau terus menunggu Mama? Tidak. Aku sekarang masih belum bisa membawa putriku pergi. Sekarang Dimas Pratama masih belum menyerah pada Alia. Tidak boleh meninggalkan masalah di kemudian hari. Daripada membiarkan Dimas Pratama terus mengincar jantung putriku diam-diam, lebih baik aku yang menyingkirkannya dulu. Sekali beres untuk selamanya. Alia? Alia mau kemana? Dokter Wijaya, tolong aku. Maya. Dokter Wijaya. Apa? Maya ketemu. Syukurlah. Maya ketemu. Ayah minta maaf, aku tidak sengaja, aku hanya cemburu. Sudahlah, Rati Wijaya akan segera datang. Cepat bawa dia pulang. Jantungnya masih harus ditransplantasikan ke adik. Jangan sampai mati. Kamu hati-hati. Dimas Pratama? Kenapa Alia ada di rumah sakitku? Dia di mana? Suruh dia angkat telepon. Ratih, jangan panik dulu. Alia, Mama, Alia. Alia, kamu di mana? Jangan takut. Mama segera. Dimas Pratama? Ma, aku tahu salahku. Aku tadi bukan sengaja nakal ke Maya. Aku hanya merasa Mama terus lihat Maya, mengabaikanku. Jadi aku sengaja nakal padanya. Mama. Ma, sungguh minta maaf. Aku tidak sengaja. Alia, jangan menangis. Ini semua salah Mama. Mama janji liburan berikutnya pasti akan menjengukmu ya. Baik, Mama tenang saja. Ayah baik-baik saja padaku. Aku dan Ayah pulang dulu. Ayah, aku benar-benar tahu salah. Aku tadi hanya merasa sangat tersakiti. Lagi emosi jadi kenapa tidak menyentuh Maya? aku takut kalau sampai menyakiti Maya, Ayah akan meninggalkanku. Ayah, adik sakit, memang kasihan. Aku rela bantu dia masuk universitas bagus. Anggap saja aku yang berutang. Tapi nanti setelah dia sembuh, bisakah Ayah kembali ke aku dan Ibu? Ayah, Ibu sangat mencintaimu. Aku juga butuh Ayah. Aku takkan ceritakan pada Ibu tentang Ayah dan perempuan itu, juga tentang adik. Kumohon kembalilah pada kami. Baik. Asal kau bantu Maya masuk universitas bagus, Ayah janji akan kembali ke ibumu. Aku pasti berusaha keras.
Sebenarnya ayah juga sudah siapkan hadiah untukmu. Hanya tak ingin Maya tahu. Sampai jumpa nanti. Waktunya, kita atur besok sore. Dimas Pratama, Boleh. karmamu dimulai hari ini. Apa? Saya kena sakit jantung. Ya, itu pun jenis ganas yang parah. Sekarang kondisinya memburuk cepat. Tidak mungkin. Dokter, pasti ada kesalahan. Bagaimana bisa saya kena penyakit ini? Dokter, adikku juga punya penyakit jantung bawaan. Ayah tiba-tiba sakit. Apa karena keturunan? Sangat mungkin. Nak, bagaimana kamu tahu? Ibuku dokter bedah jantung. Aku terbiasa karena sering melihat dokter seperti kondisi ayahku. Apakah perlu operasi transplantasi jantung? Secara teori, ya. Tapi saat ini, Dokter, bisakah jantungku diberikan ke ayah? Aku dengar, untuk transplantasi jantung, jantung keluarga sedarah langsung lebih baik. jangan begitu. Kamu bisa kehilangan nyawa. Tidak apa-apa, aku rela berikan jantungku untuk ayah. Ayah, ibu sangat mencintaimu. Dia tak mungkin mengkhianatimu. Kita tes hubungan darah lagi. Apapun hasilnya, aku rela berikan jantungku untuk ayah. Alia. Kamu serius? Ya, kamu baik-baik saja? Baik. Ayah baik-baik saja. Maya Pratama. Sekarang giliranmu. Obat ini tak akan membunuhmu. Hanya akan membuat tubuhmu menunjukkan gejala penyakit jantung parah. Menyiksamu. Baik. Jebakanku sudah siap. Dimas Pratama. Kamu sangat mencintai anak harammu itu. Pasti juga mau mati untuknya. Atau jangan-jangan dibanding orang lain. Kau lebih cinta diri sendiri? Biar kulihat wajah aslimu. Seberapa buruk rupanya.
Ayah minumlah sup ini. Kalau jantung ayah benar-benar bermasalah, Alia rela mendonorkan jantungnya untuk ayah. Alia, kau sungguh rela menukar jantung dengan ayah? Iya. Asal ayah berjanji tidak meninggalkan aku dan mama, Alia rela beri jantung ke ayah. Ayah takkan pergi. Mana mungkin ayah tinggalkan Alia dan mama? Ayah, minumlah sup ini. Minum sup, biar cepat sembuh. Alia anak baik. Alia jangan buka pintu. Cepat ikut aku. Nadia, kau mau apa? Mau apa? Tentu bawa Putri Rati Wijaya untuk selamatkan anakku. Sudah kubilang urusan ini. Bicarakan setelah ujian. Alia harus bantu Maya masuk kampus. Maya nyawanya hampir hilang. Lulus kampus buat apa? Apa katamu? Maya kenapa? Maya kenapa? Kau masih peduli, Maya? Hari-hari ini kami terus hubungi kau. Kau tak angkat. Kukira kau sudah lupa punya anak bernama Maya. Sejak si manis ini menjenguk Maya, kondisinya makin buruk. Sekarang dia tak bisa tunggu ujian. Harus segera transplantasi jantung. Apa? Kau mau ambil jantungku untuk adik? Aku tak setuju. Ini bukan urusanmu. Ikut aku. Dimas Pratama. Kau mau bunuh anak kita? Dasar perempuan jahat. Kau hanya peduli adik, kan? Tak peduli ayah sama sekali. Ayah juga sakit jantung, dia juga hampir mati. Kau tahu? Apa? Kau dan adik adalah vampir? Selalu memanfaatkan ayah. Tapi kalian, apa yang kalian beri? Jantungku untuk ayah, mati pun tak untuk adik. Dimas Pratama. Kau mau selamatkan nyawamu, tapi biarkan Maya mati? Nadia. Aku sakit. Tak mengerti? Aku sakit. Bukankah kau paling cintai aku? Tak peduli kau sakit. Yang ku ketahui anakku, nyawanya di ujung tanduk. Aku harus bawa dia. Tanpa perintahku, siapapun tak boleh bawa putriku. Baik. Tak izinkan aku bawa dia begitu? Kalau begitu aku tak pergi. Siapa yang sedang Nadia telepon? Mungkinkah? Kenapa? Aku mau ikut kamu sekarang. Aku benar-benar tak tahan lagi. Siapa? Ayah, ini aku. Diam. Ikut aku keluar sebentar. Kak Hidayat. Aku tak sanggup lagi, Kak Hidayat. Awalnya aku mau tunggu Dimas, selesai transplantasi jantung untuk Maya, baru ikut kamu. Tapi dia terhipnotis. Oleh si manis kecil itu, dia tak mau selamatkan Maya. Kak Hidayat, tolong aku. Aku masih di rumah Dimas. Sendirian aku tak bisa atasi dia. Bawa beberapa orang ke sini. Bawa si manis kecil itu pergi. Kak Hidayat, asal kamu bantu aku. Apapun akan kuikuti. Dimas selalu kira aku cintanya. Sebenarnya, aku bohongi dia dari awal. Kalau bukan untuk bujuk dia, bantu aku menang kasus. Sosok seperti dia, yang narsis dan menyimpang. Sudah lama aku jijik padanya. Baik, asal kamu bantu aku. Pasti ku senangkan kamu.
Wanita, kenapa kau khianati aku? Sayang, aku tidak dengar penjelasanku. Ini untuk Maya. Aku tak khianati kamu. Bibi Nadia, kau ternyata selingkuh dengan pria lain di belakang ayahku. Jangan-jangan Maya Pratama sama sekali bukan putri kandung ayah, kan? Si manis kecil, kau ngomong apa? Mau apa? Aku memang punya pria lain, tapi Maya adalah putri kandungmu. Kau perempuan inilah yang selalu menipu ayah. Maya Pratama itu sebenarnya anakmu dengan pria lain. Akulah putri kandung ayah. Benar kan? Laporan tes DNA itu palsu. Palsu! Si manis kecil, berani-beraninya kau pukul aku? Apa yang dia katakan benar? Laporan tes DNA tahun itu, apa kau yang mengutak-atiknya? Apa kau yang mengutak-atiknya? Ayah, jangan dengarkan pembelaannya. Mari kita tes DNA lagi. Ya, aku yang melakukannya. Terus kenapa? Bukannya kau sudah lama tahu kalau tes DNA itu bermasalah? Alasanmu tidak membongkarku. Sebenarnya hanya ingin mencari alasan untuk menyiksa Ratih Wijaya. Tutup mulutmu. Aku tidak. Kau ini hanya seorang manusia egois dan menyimpang. Tidak mengizinkan siapapun mendekati Ratih Wijaya, termasuk putri kandungmu sendiri. Kau menyiksanya. Bukanlah hanya untuk memuaskan keinginan posesifmu yang menyimpang terhadap Ratih Wijaya? Diam. Kau tutup mulutku dasar. Karena Maya bukan putri kandungku. Aku tak mungkin mengambil jantung putri kandungku sendiri. Untuk selamatkan anak haram. Dimas, percayalah padaku, Maya benar putrimu. Dimas, percayalah padaku, Maya benar putrimu. Tolong selamatkan Maya. Kumohon, selamatkan Maya. Alia, Tenang, ayah. Aku tak akan dengar omong kosong perempuan gila itu. Alia. Maafkan ayah. Selama ini salah ayah. Tidak apa, ini bukan salahmu. Nadia, rasa sakit yang kualami dulu. Sekarang, cobalah kau rasakan. Bagaimana rasanya? Kumohon, selamatkan putriku. Kumohon padamu. Angkat teleponnya. Kumohon, angkat teleponnya. Dimas, kau tahu aku bohong, kan? Kau percaya kata-kataku hanya mencari alasan untuk tinggalkan Maya. Bagi orang sepertimu, dirimu sendiri yang terpenting. Ayah, tolong aku. Cepat, siapkan defibrilasi jantung. Waktu kematian, pukul 4.06 sore. Putrimu sudah tiada. Sebelum mati, dia terus memanggilmu. Meski kumohon padamu, temui dia untuk terakhir kali. Ayo, ucapkan selamat tinggal pada putrimu. Maya. Jangan salahkan aku. Nadia, apa yang kau lakukan? Maya, ayah datang menemuimu.
tak bisa jumpa ayah sebelum mati. Sangat kecewa, kan? Ibu akan bawa ayah datang menemanimu. Kau gila, Nadia. Ya, aku memang gila. Dulu, ku beri kau obat hamil anakmu. Ingin paksa kau cerai. Tapi tak kusangka kau sampai mati pun tak mau cerai dari Rati Wijaya. Aku minum obat aborsi. Mau ikut pria lain. Tapi obat itu tak menggugurkan Maya, malah membuatnya kena penyakit jantung bawaan sialan itu. Apa katamu? Bukannya dulu kau bilang padaku, Maya lahir prematur karena ku tendang? Kalau tak ku bilang begitu, bagaimana bisa ku perdaya simpatimu? Seperti kau ini, yang demi diri sendiri, bunuh anak kandung sendiri, sampah. Kau pantas mati sana. Kau membohongiku? Maya, juga putrimu. Dia selalu selingkuh. Alasan Dimas Pratama menyekolahkan Alia di kota sebelah. Agar dia gantikan nama, menggantikan Maya sekolah dan ujian. Bahkan rencana setelah ujian masuk, langsung ambil jantung Alia untuk Maya. Alia, cepat ikut ibu. Alia, bukannya mau kasih jantungmu ke ayah. Mau kemana? Lepaskan anakku. Ayo lapor polisi. Alia, bukannya mau kasih jantung untuk ayah? Lalu kenapa lari? Alia, Rati Wijaya, aku sangat mencintaimu. Kau mau aku mati? Maka mati saja semua. Cepat pergi. Ibu, Cepat lari. ibu, ibu. Dimas, kau mau apa? Kau gila? Pergi. Kalau bukan karena kau, Maya takkan mati. Ibumu juga takkan tewas. Kau tidak patuh. Kenapa tak patuh? Gila, kau akan mati sengsara. Patuh. Anak tak patuh harus dihukum. Jadi orang tak berjantung ya. Berikan jantung kotormu pada ayah. Ayah tak jijik. Ayah tak jijik. Kau akan mati sengsara. Lepaskan. Alia, jangan panik. Operasi akan segera siap. Ayah punya banyak uang. Diam-diam ya. Lepaskan. Dimas Pratama. Dimas, kau mau apa? Dimas. Tak apa, Alia. Ayah di sini. Bukankah sudah dibius? Itu bukan obat bius.
Itu obat untuk menetralkan biusmu, agar kau bisa merasakan sakit yang luar biasa. Dimas, sebenarnya kau tak sakit. Akulah yang terus memberimu obat. Dan obat-obat itu akan membuat tubuhmu menunjukkan gejala penyakit jantung. Rumah sakit biasa sama sekali tak bisa mendeteksinya. Alia Pratama, kenapa kau sakiti aku? Kenapa? Karena kau tak punya hati nurani, sama sekali tak pantas jadi ayah. Hanya dengan membuatmu sakit, kau baru bisa membunuh wanita kesayanganmu sendiri. Katanya saat Maya Pratama terus memanggil namamu, lalu mati dengan mata terbuka. Entah nanti kalian berdua bertemu dengannya di sana. Masih mau mengakui atau tidak? Kau adalah ayahnya. Alia Pratama. Bajingan, aku ayahmu. Sudah siap. Masuklah. Kau? Nadia. Ya, aku datang untuk balas dendam untuk putriku. Nadia, Maya juga putri kita. Maya juga putriku. Dimas Pratama mati. Tinggal satu lagi. Semua orang keluarga Pratama harus mati. Nadia Mahendra, terlibat penculikan dan pembunuhan. Ikut kami. Kubunuh dia. Lepaskan aku. Alia, akhirnya Mama balas dendam untukmu. Dokter Wijaya, waktunya tiba. Dokter Wijaya, Alia, Dokter Wijaya. sekarang tanggal berapa? Hari ini 15 Maret, jam 12 siang. Kamu baru selesai jaga malam. Minta izin ke direktur untuk menjenguk putrimu di kota sebelah. Dokter Wijaya, kamu lupa? Aku kembali ke masa lalu, kembali ke tubuhku sendiri. Tidak, mungkin aku tidak benar-benar pindah waktu. Aku hanya melihat masa depan. Dokter Wijaya, kamu baik-baik saja? 15 Maret. Alia belum celaka. Masih ada waktu. Oh, aku baik-baik saja, terima kasih. Dokter Wijaya, cepat pergi. Kalau tidak, Maya Pratama di ranjang 406 akan mencarimu lagi. Entah apa masalah Maya dan ibunya. Sebenarnya, setiap kali kamu izin untuk menjenguk putrimu, dia selalu mencarimu. 1-2 kali kebetulan, 3-4 kali masih kebetulan. Cepat pergi sebelum dia datang cepat. Ya, mereka sengaja. Dokter Wijaya, Maya kambuh lagi. Cepat periksa dia. Sekarang tidak bisa pergi lagi. Saya sudah pulang kerja. Nona Nadia. Sudah lama saya aturkan untukmu, dokter jaga lainnya. Kamu bisa cari dia. Tidak bisa, Dokter Wijaya. Penyakit Maya selalu Anda yang tangani. Kalau Anda pergi kalau dia kenapa-napa saya. Aku ulangi sekali lagi, aku sudah pulang kerja. Rumah sakit ini bukan milik keluargamu. Mengapa aku tidak boleh pergi? Maya Pratama juga bukan putriku. Mengapa aku harus mengawasinya 24 jam? Atau jangan-jangan, orang jahat itu banyak tingkah? Sudah, jangan lihat lagi. Dokter Wijaya sudah izin. Perlu saya perkenalkan. Dokter lain, Tidak usah. ternyata benar bohong. Sayang. Aku rasa ada yang tidak beres. Ratih Wijaya, Ngiyal mau melihat putrinya di sana. Apa dia sudah curiga sesuatu? Tidak mungkin. Kamu jangan panik. Aku sudah siap dari dulu. Serahkan padaku.
Suruh Alia Pratama angkat telepon. Ayah, Malam ini pulang, kamu akan lihat ibu. Baik-baik saja. Atau ku buat kalian mati. aku akan nurut ayah. Jangan bunuh ibu. Aku nurut. Telepon selesai. Ayo lanjut main dengan kami. Aku harus cepat cari Alia. Suara Alia. Kamu siapa? Kamu berani menyakiti putriku? Maafkan Ibu Alia. Ibu terlambat datang. Ibu, Alia, hari ini Ibu akan memberimu pelajaran hidup yang sangat penting. ibu hati-hati. Selagi hidup di dunia ini, pertama-tama harus bisa melindungi diri sendiri. Kalau sudah tak tahan, tak perlu tahan lagi. Siapapun yang mencoba menyakitimu, hadapi dan lawan balik. Mukul orang ya? Hentikan! Kamu siapa? Sedang apa di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Ikut aku pulang. Ikut aku. Lepaskan anakku. Kamu ini siapa? Berani mukul orang? Aku akan lapor polisi. Laporkan saja. Lebih baik kamu laporkan sekarang juga. Aku akan melaporkan ketiga siswi ini karena telah lama melakukan perundungan terhadap anakku. Dan juga kamu, guru yang tak punya nurani ini, membiarkan siswa berbuat jahat. Anda ibu dari Alia Pratama? Entah teman-teman media saya, tertarik atau tidak dengan kejadian di sekolah Anda ini? Anak saya bukanlah satu-satunya siswa yang dibully, kan? Sekolah elit. Hah, dengan budaya sekolah kotor seperti ini, pantaskah? Alia, ayo pergi. Ikut ibu pulang. Aku tidak mau pergi. Sebenarnya ayah cukup baik padaku. Alia, jangan takut. Dimas Pratama tidak bisa membunuh ibu. Ibu akan melindungimu. Mulai sekarang, biarkan kita ibu dan anak benar-benar lepas dari kendalinya. Ibu, kamu sudah tahu semuanya? Ayo pergi. Alia, mau kemana? Aku nggak kemana-mana. Jangan salahkan ibu. Aku yang mau. Aku mau. Dimas Pratama! Ayah macam apa kau? Anakmu di sekolah, dianiaya sampai begini parahnya. Kau diam saja. Apa kau mau tunggu dia mati dulu, baru kau datang menangis? Rati Wijaya, apa yang kau omongkan sembarangan ini? Sembarangan? Anak kita sudah diperlakukan seperti ini. Kau tidak lihat sekolah sialan ini? Kita tidak usah lanjut. Ayo pergi. Ini cuma masalah kecil, antar teman sekolah. Teman yang lain baik-baik saja, kenapa cuma anakmu yang cengeng? Lagi pula, berapa banyak hubungan yang kuhubungi untuk masuk sekolah ini? Bisa semudah itu berhenti? Dimas Pratama! Uang sekolah anak dari gajiku. Mau sekolah di mana? Terserah dia. Kalau kau tidak setuju, kita cerai. Ayo. Ini semua salah, Ibu. Ibu seharusnya tidak membiarkanmu jauh dariku. Ini semua salah, Ibu. Ibu, aku tidak sakit. Bukan salah ibu. Ibu janji tidak akan pernah lagi membiarkan Alia jauh dariku. Sayang, Ibu, terima kasih sudah mencariku. Aku tahu ibu pasti akan datang menyelamatkanku. halo.
Dokter Wijaya tolong selamatkan Maya. Kondisi Maya kritis. Masih mengincar jantung Alia? Ingin pakai Maya untuk mengalihkan perhatian? Membohongi saya agar meninggalkan Alia? Ibu, apa yang ibu katakan? Jantung apa? Mengalihkan perhatian apa? Alia, ibu akan memberitahu kamu sebuah kebenaran? Kamu perlu bantu ibu? Sudah siap? Asal bisa bersama ibu, Alia mau lakukan apa saja. Ibu takkan pernah tinggalkan Alia lagi. Benar-benar tak mengerti. Mengapa harus panggil Dokter Wijaya? Ini jelas menyusahkan orang. Aduh. Mungkin karena Maya terlalu percaya pada Dokter Wijaya. Dia tegang kalau Dokter Wijaya tidak ada. Jantungnya jadi tidak nyaman. Begitu Dokter Wijaya kembali, dia akan baik-baik saja. Kenapa Zhao Jingyi ini membawa Alia Pratama ke sini? Tidak boleh. Saya harus kembalikan orang ini pada Dimas. Ini putri Dokter Wijaya Alia kan? Cantik sekali. Ini kamar rawat inap, tidak nyaman tinggal di sini. Bibi antar kamu keluar, beli buah untuk kamu. Jangan sentuh anak saya. Tapi Dokter Wijaya, ini kamar rawat inap. Putrimu ada di sini. Kalau ganggu istirahat Maya, kurang baik ya? Itu mudah. Putrimu sekarang berharga. Ganti dokter saja untuk periksa. Tidak boleh. Anda dokter penanggung jawab Maya, Anda tidak boleh pergi. Bibi Wijaya. Kau tidak mau aku lagi. Kau bilang paling suka aku. Jangan pergi. Maaf. Yang paling kusayangi, selalu putriku. Sakit. Dadaku sakit. Maya. Maya. Bibi Wijaya. Alia. Maya, dia sakit parah. Dia hampir mati. Kenapa kau masih merebutnya? Dia cuma ingin Dokter Wijaya lebih temani dia. Harapan sederhana ini saja. Kau tak bisa penuhi? Kau mau bunuh dia? Ibu bilang, ayah bohongi aku, karena dua orang ini mau ambil jantungku untuk dia. Kalau ayah benar berhasil, ibu pasti menyesal dan sedih seumur hidup. Semua yang mau lukai ibu, takkan kumaafkan. Ibu, apa ibu tak mau aku? Kenapa dia berkata begitu? Apa ibu bukan ibuku? Kenapa dia harus merebut ibuku? Sudah lebih dari 2 bulan aku pindah sekolah. Kamu tak pernah sekalipun datang ke sekolah menengokku. Semua karena dia terus-menerus merebut ibuku. Apakah hanya karena sakit? Boleh seenaknya merebut ibu orang lain? Justru karena ibu tidak pernah datang ke sekolah menengokku. Aku jadi dibully. Hampir saja dipukuli sampai mati. Apakah ini juga salahku? Alia, jangan takut. Ibu tidak akan kemana-mana. Kenapa hanya karena dia sakit, semua orang harus mengalah padanya? Dan kenapa aku harus membuatnya sakit? Kenapa? Benar juga. Ada orang-orang sungguh tak tahu malu. Mungkin moralnya terlalu bejat, hingga langit pun tak tahan. Makanya dia dikasih sakit biar cepat mati, supaya berkurang kejahatannya di dunia. Maya, Maya. Kalau ada apa-apa dengan putriku, kalian kubunuh? Kami sudah periksa putri Anda. Kondisi fisiknya tidak mungkin tiba-tiba pingsan. Jangan-jangan ini cuma pura-pura? Aku tidak percaya. Biar kulihat. Aduh, sakit sekali. Sakit. Hanya ini? Apa yang kau lakukan padanya? Ayah. Akhirnya ayah datang. Maya takut. Kau mau rebut ibuku? Dan ayahku juga? Ayahmu? Alia Pratama, ngomong apa sih? Ayahnya Maya temanku. Dia lagi sakit, butuh dirawat. Dasar anak kurang ajar. Dimas Pratama, berani kau hina anakku? Ini rumah sakit. Jangan berkelahi. Sudahlah. Jangan hentikan. Ini rumah sakit. Jangan berkelahi. Ayah keterlaluan. Kau bantu dia pukul ibu? Berhenti. Lepas. Aku enggak. Sudah.
Maaf, Dimas Pratama. Aku nggak tahu. Maya anak temanmu? Jangan marah. Begini, aku periksa dia. Dan jaga 24 jam. Boleh? Ya, pergilah. Alia tetap di sini. Nggak apa-apa, Bu. Temani adik Maya saja. Aku temani ayah dulu. Ibu, aku baik-baik di sini. Ibu bilang, di kehidupan sebelumnya, setelah aku dibunuh ayah, dia masuk ke tubuhku, baru ketahuan, ayah dan perempuan ini, perbuatan mereka padaku. Mereka berani menjebak ibu. Aku pasti bantu ibu balas dendam. Ikut aku. Aku nggak mau. Ayah, jangan tertipu sama dia. Dia selingkuh. Dia selingkuhi ayah. Tes DNA yang dia kasih lihat juga palsu. Aku putri kandung ayah. Apa? Aku nggak. Berani kasih HP-mu ke ayahku? Aku dengar sendiri, kamu telepon orang lain, bilang mau manfaatin ayahku buat selamatin Maya. Abis itu, kamu kabur sama dia. Dasar, ngaco. Dia kenal kamu? Kenapa dia fitnah kamu? Kasih HP-nya. Keluarin HP-mu. Brengsek. Berani selingkuhi aku. Ayah, dulu kamu bilang, aku punya adik perempuan. Jangan-jangan itu Maya? Tapi, kamu suruh aku gantikan dia ujian? Bilang aku berutang padanya? Suruh aku kasih jantungku. Nyatanya, dia bukan adikku. Dasar. Aku memang selingkuh. Tapi Maya adalah putrimu kandung. Berapa besar usaha yang kucurahkan? Jangan beritahu ibumu. Ingat ya. Tunggu hasil tes DNA-nya. Keluar dulu. Baru kita bicara. Nona Nadia. Aku ada kabar buruk untukmu. Kondisi Maya makin memburuk. Jantung yang cocok sebelumnya kini tak bisa dipakai. Hanya jantung kerabat dekat yang bisa menyelamatkannya. Apa? Aku sudah konsultasi dengan beberapa ahli ternama. Kami sepakat penyakit Maya memang parah. Tentu, kau bisa pindahkan Maya. Coba rumah sakit lain. Tak perlu. Kau sudah dokter terbaik di sini. Aku tak punya pilihan lain. Kata Dimas, ayah kandung Maya sudah meninggal. Jadi satu-satunya yang bisa menyelamatkannya hanya kau. Meski kau rela, aku tak bisa ambil jantungmu. Itu ilegal. Turut berduka. Jantung ayah kandung. Jantung ayah kandung. Si manis, kau mau apa? Tentu melihatmu jatuh miskin. Jujur saja, ayah ibuku sudah rujuk. Kalau kamu tahu diri, cepat bawa anak perempuanmu yang hampir mati itu pergi. Kalau tidak, kau kuhajar. Sayang, Bahumu baik-baik saja? Sayang,
Laporan tes DNA sudah kubaca. Maya memang putriku. Aku pasti selamatkan Maya. Tapi setelah ini selesai, kau harus pergi. Asal kau selamatkan Maya, apapun ku kabulkan. Putriku akan mati, tapi kau malah bersama perempuan lain. Dengan putrimu yang lain, ingin hidup tenang. Hah, Dimas, berdasarkan apa kau? Yang pantas mati adalah kau. Dimas, kau juga lelah. Minum air dulu. Dengan cara apapun, aku harus selamatkan putriku. Dokter Wijaya, aku temukan jantung yang cocok. Asal kau setuju, pimpin transplantasi jantung. Dia pasti selamat. Bagus sekali. Aku sangat bersedia. Baik, kita atur jadwalnya. Operasi secepatnya. Nak, akhirnya ibu balas dendam untukmu. Dimas, kau pasti sudah bisa menebak. Penyakit Maya tidak memburuk. Semuanya bohonganku pada Nadia. Segala yang kau alami, semua ini hutangmu. Pantas saja jantung dan hatimu diambil. Masuk neraka terdalam. Jantung donor untuk pasien Dr. Wijaya sudah datang. Operasi dimulai. Dokter Wijaya, banyak polisi datang. Mereka minta operasi dihentikan. Kata mereka jantung ini terlibat kasus pembunuhan, tidak boleh ditransplantasi. Baik, saya mengerti. Anda dicurigai menculik dan membunuh, ikut kami. Lepaskan aku. Aku bunuh kau, lepaskan. Kami terima laporan. Anda dicurigai terlibat penculikan dan pembunuhan. Atas dasar apa? Atas dasar apa kalian tangkap aku? Maya. Mayaku. Kau yang lapor. Kau yang jebak aku. Kau jebak aku sampai bunuh orang. Pak polisi, dia yang hasut aku bunuh orang. Semua perbuatannya. Dokter Wijaya yang lapor, bukti sudah kuat. Jangan harap fitnah orang. Bawa pergi. Percayalah padaku, semua perbuatannya. Percayalah pada kami. Bukan aku yang lakukan. Lepaskan aku. Putri kesayangan, ayo pulang. Ayo. Ibuku, dia pahlawan besar. Dari kecil,
Apapun yang terjadi, dimanapun aku, dia selalu lindungi aku, bawa aku pulang. Tempat ibu ada. Itulah rumah.